Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio, ada Ustadz Hilman Fauzi. Hilman, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Mila dan pemirsa CNN Indonesia, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Seperti biasa, Hilman, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait hati-hati harta haram. Ini Masya Allah ya, sangat memang keseharian kita, kemudian dan harus betul-betul hati-hati memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita atau bahkan apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Nanti kita akan bahas. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung saja, Hilman, kita bahas. Kalau kita bicara definisi harta yang haram, mungkin kita tahu lazimnya misalnya harta dari hasil mencuri, memang iya gitu, kita tahu ya. Tapi ada nggak harta-harta yang memang kita suka luput gitu, kita bingung, padahal ini termasuk harta haram sebenarnya, yang kita harus hati-hati betul. Tafadhol. Iya. Kalau kita bicara tentang hukum keharaman lah ya, haram itu kan secara pembagiannya itu dibagi dua lah secara umum ya. Yang pertama ada haram li dzatihi, yang kedua ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu memang karena zatnya sudah haram, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa zat ini haram dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada yang disebut dengan haram li ghairihi, ya. Haram yang keharamannya itu dihasilkan karena prosesnya atau karena proses terjadinya harta tersebut. Nah, biasanya para ulama membagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ketika harta itu dihasilkan dari sesuatu yang bukan sama-sama ridho, atau ada satu pihak yang merasa tidak ridho atau terzolimi dengan harta yang kita dapatkan tersebut. Maka ada prinsip namanya antarodin minkum. Ketika kita bertransaksi, ketika kita bermuamalah, pentingnya satu keadaan namanya antaradin minkum, saling ridha. Maka di dalam transaksi itu membutuhkan ijab qabul kan. Ada saat kita menerima, ada saat kita memberi gitu, dan seterusnya. Nah, ada yang kedua juga ketika dia ada unsur saling menzolimi satu sama lain. Maka juga harus diperhatikan ketika kita bermuamalah tidak boleh saling menzolimi. La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan saling menzolimi dan jangan dizolimi gitu. Ya. Ada yang ketiga. Nah, haram ini juga karena ada akad yang tidak sempurna atau memenuhi unsur-unsur yang menunjukkan kepada keharamannya. Apa di antaranya? Yang pertama ada yang disebut dengan tadlis. Tadlis itu penipuan. Jadi ada satu pihak yang merasa tertipu gitu ya dengan transaksi yang dihasilkan itu. Yang kedua ada yang namanya maisir, ada spekulasi, yang dari spekulasi itu mengantarkan ada pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Ada yang ketiga gharar, ada ketidakjelasan. Kalau tadlis ada satu orang yang tertipu, kalau gharar dua-duanya nggak jelas. Baik yang membeli atau yang menjual. Ya. Jadi dua-dua yang bertransaksi merasakan ada ketidakjelasan dari apa yang ditransaksikan itu. Dan ada yang keempat, tentu ini jelas dalam Al-Quran, adanya riba di dalamnya. Apa itu riba? Sesuatu tambahan yang dihasilkan tanpa ada usaha. Kira-kira begitulah gampangnya. Maka hati-hati dengan harta haram. Ya. Haram karena zatnya, yang sudah pasti kita tahu hukumnya. Yang kedua juga hati-hati dengan harta haram li ghairihi karena prosesnya. Maka dipastikan ketika kita bermuamalah, bertransaksi, harus ada sikap ridho, saling ridho, jangan saling mendolimi, dan dipastikan juga bahwa akad yang kita gunakan jelas. Karena bab harta ini, Mbak Mila, sesuatu yang benar-benar harus dipastikan A sampai Z-nya. Kenapa? Yang pertama, bab harta itu bab yang paling riskan, yang bisa menimbulkan permusuhan atau pertengkaran. Iya? Sepakat. Adik kakak bisa berantem itu gara-gara harta.
Ya, sahabat dekat bisa jadi bermusuhan gara-gara urusan harta. Maka harus dipastikan. Yang kedua, bab harta ini ternyata kalau kita buka dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang, surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman, itu bicara tentang harta. Luar biasa. Ya. Dan di highlight kalimat pertama di ayat itu, diingatkan tentang hutang piutang kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan transaksi hutang piutang, maka catatlah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa bab harta itu benar-benar harus dipastikan. Quran dengan detail itu menjelaskan tentang bab harta dengan ayat yang paling panjang tadi, karena boleh jadi banyak di antara kita yang suka lupa dengan urusan harta. Dan yang ketiga, bab harta ini adalah bab yang hisabnya paling berat. Allah ya Rabb. Saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW menyampaikan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, manusia akan ditanya an umrihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, manusia akan ditanya wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, wa an jismihi fi ma ablah. Tubuhnya digunakan untuk apa? Masya Allah. Dasyat. Pertanyaan yang keempat, wa an malihi. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Dan yang paling menarik, ketika pertanyaan harta bukan satu pertanyaan, tapi dua pertanyaan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu. Berat ini sekali. Poin yang harus benar-benar kita perhatikan, bahwa hati-hati dengan harta kita. So, ketika bicara harta, jangan hanya sibuk dengan banyaknya, tapi juga lihat bagaimana kehalalannya, bagaimana keberkahannya. Karena boleh jadi itulah yang akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita. Maka bukan tentang jumlah, bukan tentang banyak, tapi tentang keberkahan. Dan harta haram tentu akan menghilangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi berat sekali loh. Berat sekali. Apa ya, pertanggungjawaban terkait harta ini. Nah, Hilman, yang juga menarik adalah kalau misalnya kemudian harta yang haram ini kemudian terkonsumsi, atau misalnya kita berikan kepada keluarga, ini dampaknya akan seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Hilman. Nauzubillahi min dzalik. Ada beberapa dampak ya dari harta haram yang kita konsumsi. Yang pertama, saat kita mengkonsumsi harta haram berarti kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kita melanggar perintah Allah. Karena jelas dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kepada kita untuk mengambil yang halal kan. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adzubun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian daripada apa yang kamu dapatkan itu yang halal dan yang thayyib. Halal berarti benar ya keberadaannya, thayyib berarti bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan janganlah engkau mengikuti syaitan. Berarti mohon maaf, kalimat sebaliknya, kalau ada orang yang memilih harta haram, berarti dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Poinnya, boleh jadi yang menjauhkan kita dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah dalam kehidupan, karena ada harta haram yang kita makan. Yang kedua, harta haram itu tidak akan pernah jadi daging dalam tubuh kita. Kita berasa bahwa itu bertambah padahal tidak bertambah. Justru menggerogoti nilai-nilai nikmat dan keberkahan yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, harta haram itu menjadi sebab tertolaknya doa-doa kita. Ya, makanya satu kali ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa doaku tertolak? Kenapa doa si fulan tertolak? Apa jawaban Nabi? Mana mungkin Allah mengabulkan doanya sedangkan mohon maaf, makanannya haram, minumannya haram, hartanya haram. Ternyata harta haram itu menjadi sebab tertolaknya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penghalang ya. Menjadi penghalang. Maka segera bertaubat jika kita mengetahui ada sesuatu yang tidak baik dari harta yang kita dapatkan. Dan bicara tentang harta halal haram ini memang sudah diprediksi oleh Nabi. Nabi sampaikan
la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubadul mar'u ma akhadal mal. Akan ada satu masa di mana manusia itu nggak peduli dengan harta. Amin halal, amin haram. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Yang penting orang mikirnya, yang penting banyak, yang penting dikumpulkan, yang penting ada. Padahal boleh jadi ada keberkahan yang hilang dari harta yang kita dapatkan. Ahilman, saya masih tertarik dengan itu tadi ya. Banyak praktek-praktek di masa saat ini ya, yang kemudian suka apa ya, kita sendiri bingung. Ini kehalalannya seperti apa. Malah kadang-kadang kita bingung apakah ini masuk syubhat gitu ya. Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-Hati Harta Haram. Ahilman, kita lanjutkan, menarik sekali. Banyak pertanyaan sebenarnya ingin saya sampaikan. Ahilman, salah satunya begini misalnya, kalau kita mendapatkan harta yang sebenarnya kita bingung nih, ini halal atau enggak ya? Itu baiknya kita harus melakukan apa ya Ahilman? Iya, perkara itu kan dinamakan subhat ya. Tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya. Maka perintahnya adalah tinggalkan sesuatu yang meragukan itu. Nah, bagaimana agar kita makin mantap, makin yakin? Maka tanyakanlah kepada orang yang memiliki ilmunya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli ilmu tentang sesuatu jika engkau tidak mengetahuinya. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita tuh udah yakin bahwa ini tuh nggak boleh, maka segeralah kita memilih untuk tidak mengambilnya. Karena khawatirnya kalau udah tahu nggak boleh, tapi kita masih tetap untuk mengambilnya, ya berarti ada kerasnya hati kita yang tidak mau menerima ilham atau ilmu daripada apa yang kita ketahui itu. Sebaiknya kita tinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan dan kita jauhi itu. Banyak orang beranggapan seperti ini, Ahilman. Jadi kalau saya dapat harta misalnya, kan sekarang kasus misalnya ya, kasus korupsi kita tahu lah ya hukumnya kalau mengambil uang yang bukan hak kita itu kan memang haram. Tapi kemudian ada mungkin oknum-oknum yang memanfaatkan harta-harta yang haram begitu ya, tapi diniatkan untuk ibadah, misalnya saya sedekahkan lah gitu, atau mungkin misalnya mau naik haji atau umroh dengan harta yang nggak jelas gitu, itu hukumnya gimana ya, diterima nggak ya kira-kira ibadahnya? Ada keterangan yang menyebutkan bahwa Allahu thayyibun, wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya, nah nanti mungkin ada konteksnya ya. Boleh jadi bahwa ibadah dia yang dijalankan ya sesuai rukun dan syaratnya ya jalan terus gitu. Tapi proses untuk menuju ke sananya perlu dipertanyakan gitu. Tetap nanti hukumnya dibagi dua. Ya hukum umrohnya jalan apa kira-kira. Sedangkan hukum korupsinya nggak bisa dibenarkan. Ya tidak bisa kita mentang-mentang untuk dipakai ibadah quote and quote jadi menghalalkan segala cara. Tidak gitu. Karena proses akan mengantarkan hasil. Betul nggak? Jika kita merujuk pada keterangan yang di atas, Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik gitu. Maka sebaiknya jika kita tahu ada sesuatu yang salah dari prosesnya, tinggalkan. Begitu banyak cara yang lebih baik untuk kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Maka bertobat adalah pilihan utama gitu ya, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik itu. Maka dalam urusan harta, bertobat tuh ada 4 nanti. Yang pertama menyesal. Ya, karena kita pernah melakukan keharaman itu atau dosa itu. Yang kedua kita berhenti untuk tidak melakukan dosa yang sama. Yang ketiga kita berkomitmen untuk ke depan menghadirkan kebaikan. Dan yang keempat, kalau urusan harta itu menyangkut orang lain, maka segera selesaikan. Makanya terutama bahwa hutang piutang ya. Hutang piutang itu kan perkara yang ketika kita wafat jika belum diselesaikan, ini akan terus terbawa hisabnya. Maka di antara pertanyaan yang sering kita tanya kan kepada orang yang mau kita sholatkan, itu jawab pertanyaannya. Jika ahli kubur ini ada hutang piutang, silakan diselesaikan dengan ahli keluarganya, kan begitu. Karena khawatir. Karena satu kali Nabi juga pernah ingin menyolatkan seseorang. Nabi bertanya, hal min ahli dain, apakah dia orang yang punya hutang? Ya. Kemudian apakah ada yang bisa menjaminnya? Ini luar biasa ya. Bab harta itu luar biasa.
bab yang benar-benar harus dipastikan keberadaannya, harus dipastikan kejelasannya. Karena kalau tidak, ini bisa merembet pada sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Maka nanti bicara tentang harta, saya tertarik, kata guru saya, harta itu dibagi 3 katanya. Yang pertama, ada harta yang dimakan. Mohon maaf, ujungnya jadi kotoran. Ya. Yang kedua, ada harta yang disimpan. Ujungnya jadi tabungan. Kalau kita wafat, jadi warisan. Iya kan? Ada yang ketiga, harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang akan mengantarkan kita pada kebaikan. Nah, sekarang bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan dari sebuah harta jika proses mendapatkannya ada yang tidak baik gitu. Maka ketika bicara harta, 3 yang harus kita pastikan. Dari mana kita mendapatkannya, kemana kita membelanjakannya, dan bagaimana kita mengelolanya. Betul. Maka ini juga penting. Kalau kita investasi di tempat yang benar kehalalannya. Kalau kita membelanjakan, pastikan kita belanjakan pada sesuatu yang kita butuhkan gitu. Dan ketika kita mendapatkan, ketika kita bekerja, pastikan jangan mengambil hak orang lain. Zolim, menipu orang, ngurangin timbangan. Ini sesuatu yang harus kita tinggalkan begitu. Bicara soal investasi nih Ahilman, kita kan tahu sekarang ini banyak model investasi yang beredar lah ya. Nah, bagaimana dengan investasi yang sifatnya spekulasinya tinggi atau ada horornya? Kan kadang-kadang menarik sekali, tapi kita harus juga ikut menimbang kira-kira memang secara syariat boleh atau enggak. Baiknya gimana? Iya, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. 3 saja deh. Yang pertama, investasi itu di sektor apa? Ya, kalau sektor yang dipilihnya ya bertentangan dengan syariat, berarti sudah melanggar daripada apa yang harus kita ambil. Jadi sektornya Lihat harus dulu, halal dulu. harus halal dulu. Betul. Oke. Terus yang kedua, seperti apa pengelolaannya? Ya. Dan juga harus hati-hati dengan sesuatu yang menjanjikan kelihatannya besar gitu ya, tanpa disertai dengan usaha yang real. Maka dalam ekonomi Islam, sektor real itu menjadi sangat penting. Ada underlying aset yang kemudian itu dihadirkan dalam sektor real ya, perniagaan, perdagangan, bisnis yang kelihatan gitu. Yang jelas ya. Nah, nanti yang ketiga akadnya. Betul. Akadnya apa nih? Ya, investasinya apa? Ya mudharabah kan? Apa musyarakah dan seterusnya. Tentu ini harus ada pembahasan yang lebih mendalam. Betul. Tapi 3 poin. 1, sektornya apa? Kemudian yang kedua, seperti apa returnnya? Seperti apa pengelolaan yang akan dihadirkannya? Ya. Dan yang ketiga, akad apa yang digunakannya? Harus jelas. Kalau nggak jelas, sebaiknya ditanyakan. Luar biasa ya, bagaimana Islam itu mengatur sedemikian detail terkait harta ya. Betul. Ahilman ya. Betul. Kalau ada istilah begini Ahilman kemudian, ya udahlah saya dapat harta yang mungkin saya nggak tahu kemana, tapi kan saya bisa membersihkannya dengan saya zakatkan. Bisa nggak anggapan seperti itu, Ak? Iya, memang iya, di antara tujuan dari zakat itu diperintahkan untuk membersihkan ya, at-tuhur an-numu ya, untuk mensucikan dan untuk menumbuhkan. Ya, jangankan dari harta yang haram gitu ya. Yang halal aja boleh jadi kita harus tetap keluarkan. Betul. Ya. Zakatnya gitu. Jadi jangan dijadikan alasan gitu bahwa masih ada zakat, masih ada infak, toh nanti bisa dibersihkan. Pertanyaannya berapa persen yang kamu ambil? Iya. Iya kan? Boleh jadi yang kita konsumsi jauh lebih besar persentasenya dibanding apa yang kamu keluarkan. Terus gimana? Ya keluarkan semua lah, karena itu akan menggerogoti. Bayangkan kalau kita ada kotoran, seharusnya kita keluarkan, tapi kita nggak keluarkan. Apa yang terjadi? Penyakit. Semua jadi ikut kotor, jadi penyakit. Sekarang bayangkan kalau semuanya kotor. Gimana cara mengeluarkannya? Ya semuanya. Agar kemudian tidak ada lagi sesuatu yang tersisa di dalam harta yang kotor tersebut. Saya jadi ingat Ahilman ada istilah seperti ini. Harta halal itu akan dihisap, tapi harta yang haram itu akan diazab. Jadi konsepnya memang seperti itu ya. Ahilman ya. Bener, luar biasa ya. Benar. Ini sebenarnya cara kita untuk lebih berhati-hati. Berhati-hati. Maka ini juga nasihat untuk kita ya di keluarga. Jangan hanya bertanya berapa gajimu, tapi juga harus bertanya dari mana gajimu. Ya, dari mana penghasilanmu. Ini penting. Makanya kan kadang-kadang kita terbuai dengan berapa gajinya, berapa penghasilannya, tapi kita lupa seperti apa proses mendapatkannya. Ingat ya, jangan sibuk dengan jumlah dan banyak.
Karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah puas dibuatnya. Tapi sibuklah dengan keberkahannya. Karena itulah yang akan mengantarkan ketenangan dalam hidup kita. Coba saya mau tanya Mbak Mila, tolong pilih ya. Aduh, berat ini. Gimana? Kaya gelisah, miskin tenang. Bisa boleh kaya tapi tenang nggak, Ahilman? Boleh nggak ya? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah ridho gitu ya, bisa ya, Ahilman ya. Boleh jadi itu pilihannya kan. Ternyata bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya, tapi tentang tenangnya. Maka ada satu quotes nih buat hari ini. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Masya Allah. Harta haram tidak akan pernah menenangkan, tapi harta halal pasti membawa ketenangan. Masya Allah. Yang penting cukup. Yang penting cukup. Gak usah minta banyak. Oke. Pas mau beli rumah, Ada. cukup. Beli kendaraan, cukup. Mau jalan-jalan, Cukup. Jadi Ahilman, intinya bahwa kita tuh juga nggak boleh kepedean ya, Iya. dengan harta yang kita punya ya. Iya. Oh, udah pasti halal nih, belum tentu ya. Belum tentu, makanya ada perintah yang wajib zakat. Jika harta sudah masuk nisab dan haulnya, keluarkan Ya. zakat. Ada yang tambahannya infak. Ada yang tambahnya lagi wakaf. Ada yang tambahnya lagi hibah. Ini semua perangkat yang Islam hadirkan untuk kita agar lebih hati-hati dengan harta kita. Maka mohon izin, mohon maaf ayah bunda pemirsa saya di Indonesia, jika hari ini masih ada harta yang sudah masuk nisab haulnya dan belum keluar zakat, Ya. ayo. Termasuk infak. Apalagi infak di pagi hari ya. Ya, kalau ada misalnya ya saudara kita yang butuh bantuan, atau ada saudara kita yang memang sedang sulit dan kita punya kelapangan untuk membantu, Baik. maka bismillah, bantulah. Oke, Ahilman, rasa-rasanya kalau bicara bab harta ini luar biasa panjang ya. Mungkin nanti episode berikutnya kita akan bisa lanjutkan ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikannya melalui email yang tertera pada layar kaca. Sebagai penutup, seperti biasa, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Miladia Rahma undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, hati-hati dengan harta haram. Kenapa? Karena harta haram ini sesuatu yang harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi. Jelas, firman Allah dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk mengambil yang halal dan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kamu di muka bumi, yang halal dan yang baik. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata untuk kita. Lantas pertanyaannya, kenapa kita harus meninggalkan harta haram? Ada dampak yang akan kita peroleh jika kita masih mengkonsumsi harta haram. Yang pertama, tidak akan ada keberkahan dari harta haram yang kita dapatkan. Tidak akan pernah tumbuh daging, kata Nabi, dari harta haram yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Yang ada malah mengantarkan kita kepada kesedihan, kesulitan, kekhawatiran. Yang kedua, harta haram juga menjadi sebab tertolaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kita merasa hidup sempit, kita merasa bahwa hidup sulit gitu ya, coba dicek. Barangkali ada harta haram yang kita makan, ada harta haram yang kita konsumsi, sehingga mengantarkan kesulitan dalam kehidupan kita. Yang ketiga juga, harta haram itu mengantarkan kita pada kehancuran, pada sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Maka mulai hari ini, fokus dengan yang halal, tinggalkan yang haram. Fokus dengan berkahnya, fokus dengan halalnya, karena itu yang akan mengantarkan ketenangan untuk kita semua. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa, agar doa ini mengantarkan kita mendapatkan kecukupan dalam harta yang halal. Apa kata Nabi?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Lihat konteksnya. Ternyata yang akan memberikan kecukupan dalam hidup kita adalah harta halal. Sedangkan harta yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah mengantarkan kecukupan untuk kita. Oleh karena itu, semoga kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Maka di akhir, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kuatkan kita untuk mendapatkan harta yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Duhai Allah, anugerahkan kepada kami harta yang halal. Duhai Allah, berikan kepada kami harta yang halal, harta yang bisa membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah, harta yang bisa menyelamatkan kami, harta yang bisa mengantarkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami daripada yang haram. Ya Allah, kayakan hidup kami dengan karuniamu daripada kami bergantung kepada selainmu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.